kabar? Baik, puji Tuhan. Lu sama Michael apa kabar? Puji Tuhan, baik. Sudah lama ketemu Benar, udah berapa lama ya? Udah lama deh kayaknya. Betul sekali. Kita sapa adik-adik yang ada di rumah yuk. Satu, dua, tiga. Shalom, selamat pagi. Selamat pagi. Apa kabar? Kamu Monica harap dan lo sama Michael harap semua adik-adik di rumah boleh baik-baik. Bener banget. Sudah siap memuji Tuhan hari ini? Gak kedengeran suaranya, sudah siap belum? Sudah. Semua bangkit berdiri, kita mau semangat, kita mau memuji Tuhan. Matahari bersinar terang. Semuanya pakai gerakan, oke? Jangan ada yang malas-malas. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, Harum semerbaklah bunga di padang. semuanya mengajak kepada kita dan memuji nama Tuhan yang esa, dan memuji nama Tuhan yang esa. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, Harum semerbaklah bunga di padang. semua akan mengajak kepada kita dan memuji nama Tuhan yang esa, dan memuji nama Tuhan yang esa. Duduk senang, berjalan senang, di mana-mana hatiku senang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Duduk senang, berjalan senang, di mana-mana hatiku senang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, Harum semerbaklah bunga di padang. semua akan mengajak kepada kita dan memuji nama Tuhan yang esa, dan memuji nama Tuhan yang esa. Kita beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Semuanya tepuk tangan. Mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kasih dan penyertaan Tuhan yang begitu sempurna dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami boleh bangun dengan tubuh yang segar pada pagi hari ini. Dan terima kasih Tuhan, kami hari ini boleh melaksanakan ibadah sekolah minggu. Kiranya Engkau berkati ibadah kami ini Tuhan, agar boleh berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Masih semangat memuji Tuhan? Masih dengan sikap berdiri kita mau menyanyikan satu pujian berkata Laskar Kristus. Semua pakai gerakan, oke? Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus, Siap gerak, yes. Saya Laskar Kristus, Siap gerak, yes. saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus. Siap gerak, yes. Saya Laskar Kristus. Siap gerak, yes. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Sekali lagi. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh,
pujian bagi nama Tuhan. Sekarang kita mau dengar firman Tuhan. Nah, sebelum kita dengar firman Tuhan, kita angkat satu pujian yang judulnya apa Kak Monik? I love you Jesus. Yes. Shalom, selamat hari Minggu adik-adik. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan Yesus baik, telah memelihara kehidupan kita sepanjang minggu yang telah kita lalui, sehingga hari ini kita diberikan kesempatan lagi untuk boleh belajar bersama-sama tentang satu kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum kita belajar bersama-sama, Loseyanti mengajar kita untuk berdoa di rumah masing-masing. Mari kita berdoa, lipat tangannya, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan kepada setiap kami. Kami boleh belajar untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Berkati firman-Mu Tuhan, biarlah firman-Mu masuk di dalam hati kami, bertumbuh, berakar, dan berbuah di dalam kehidupan kami, sehingga hidup kami pun boleh menjadi saluran berkat dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu, ampuni segala dosa dan kesalahan kami, karena doa ini kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan bersyukur, yang percaya katakan amin. Nah, adik-adik, sebelum kita belajar bersama-sama, Loseyanti mau kasih ingat bahwa beberapa waktu yang lalu kita semua telah memperingati hari kematian Tuhan Yesus di kayu salib untuk menebus dosa saya, bahkan dosa kita semua. Dan pada hari yang ketiga, Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati dan mengalahkan maut. Dan hari ini kita belajar ada satu orang murid yang selama hidupnya dia telah bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Bahkan dia juga telah melihat banyak mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Tetapi dia tidak percaya kalau kabar sukacita tentang Tuhan Yesus sudah bangkit. Mau tahu siapa dia? Mari kita belajar bersama-sama di dalam Alkitab di Yohanes 20 ayat yang ke-24 sampai dengan yang ke-29. Kita akan baca bersama-sama ya. Ayat yang ke-24 berkata, tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama dengan mereka ketika Yesus datang
ke situ. Nah, rupanya adik-adik, pada waktu Tuhan Yesus menampakkan dirinya kepada murid-muridnya pada waktu itu, Thomas tidak ada bersama-sama dengan teman-temannya. Kemudian kita lanjut pada yang ke-25, ayat yang ke-25. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." Wah, luar biasa, Thomas tidak percaya tentang kabar baik kebangkitan Tuhan Yesus. Apa yang terjadi selanjutnya adik-adik? Ayat yang ke-26 berkata, 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali di dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Dan sementara waktu itu pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Ayat yang ke-27. Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Nah adik-adik, Tuhan Yesus tahu kalau Thomas itu tidak percaya tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Thomas ragu-ragu. Thomas menutup mata dan telinganya ketika mendengar kabar sukacita tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Lalu di ayat yang ke-28 berkata, Thomas menjawab kepada Tuhan Yesus, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kemudian ayat yang ke-29, kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya." Ayat yang paling terakhir dikatakan, "Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Adik-adik, kira-kira pelajaran apa yang memberkati kehidupan kita pada hari ini? Yang pertama, melalui pelajaran dari kisah Thomas, kita diajarkan untuk percaya kepada Tuhan dengan sepenuh hati. Jangan kita seperti Thomas. Thomas sudah hidup bergaul dengan Tuhan begitu lama. Dia melihat setiap mujizat-mujizat yang Tuhan Yesus lakukan, tetapi dia tidak percaya tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita belajar melalui peristiwa Thomas ini. Adik-adik, belajar kita percaya penuh kepada Tuhan. Pada saat mungkin kita dalam keadaan sakit, jangan ragu untuk datang berdoa kepada Tuhan. Minta kesembuhan. Kalaupun Tuhan tidak menjawab, pasti Tuhan memberikan kekuatan kepada kita untuk menjalani kehidupan kita. Atau kita sedang belajar di sekolah, minta hikmat kepada Tuhan. Tuhan kasih kepandaian. Atau kita mungkin ada rencana keluarga untuk pergi ke suatu tempat. Sebelum kita melakukan perjalanan, kita datang berdoa kepada Tuhan. Dan kita percaya bahwa Tuhan pasti menyertai kita semua. Dan walaupun saat ini kita tidak melihat secara langsung Tuhan Yesus, tetapi adik-adik, kita bisa melihat Tuhan di dalam kisah Alkitab. Bahkan kita bisa bertemu dengan Tuhan Yesus di dalam doa kita. Oleh sebab itu, jikalau kita mau setiap hari menyenangkan hati Tuhan, kita harus banyak belajar menemukan Tuhan Yesus di sini. Kita tidak boleh malas untuk membaca, belajar firman Tuhan, berdoa setiap hari, dan yang terutama percaya Tuhan Yesus sepenuh hati kita, dan jangan ragu-ragu seperti Thomas. Kita tetap mengandalkan Tuhan. Oke? Sampai demikian pelajaran kita hari ini. Kiranya apa yang kita belajar walaupun singkat, tetapi saya percaya Tuhan akan memberkati kita lewat firman Tuhan pada hari ini. Ingat, percaya sepenuh hati, jangan ragu, tetap andalkan Tuhan karena Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memimpin
kehidupan kami telah belajar satu kisah dari firman Tuhan. Kami rindu Tuhan, biarlah kami betul-betul menyerahkan seluruh hidup kami. Kami percaya sepenuhnya akan Engkau. Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan karena Engkau begitu baik dalam kehidupan kami. Berkati anak-anak sekolah minggu dimanapun mereka berada. Terpujilah nama-Mu Bapa di surga, ini doa ucapan syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Losa Monik masih ingat nggak video yang udah dibikin sama Peter? Ingat. Yang kita harus kumpulin persembahan di tempat atau kotak. Punyaku sudah full loh, jadi bagaimana? Oh, sudah full ya? Kalau gitu, coba tanya dan bilang ke papa mama, itu nanti supaya bisa di-store di gereja. Oke. Atau bisa juga, nih kalau bingung, ada nomornya Losa Windy. Nanti adik-adik hubungin ya, atau suruh papa mama adik-adik. Sekarang sebelum kita kasih persembahan, kita mau angkat pujian apa? Big or small, short and tall. Oke. Mari adik-adik di rumah, kita berdoa bagi persembahan kita dan kita juga menutup ibadah kita. Mari bersama kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk kasih setia Tuhan yang tidak pernah berhenti bagi kami. Tuhan, kami telah memuji Tuhan, kami telah berdoa, kami telah mendengarkan firman Tuhan dan kami telah memberikan persembahan bagi Tuhan.
Kiranya Tuhan pakai persembahan kami ini untuk menjadi alat yang Tuhan pakai bagi pembangunan gereja-Mu di tempat ini. Dan Tuhan, kami mohon berkat daripada Tuhan untuk selalu memberkati kehidupan kami. Tuhan memberkati keluarga kami, Tuhan berkati papa mama kami, Tuhan berkati saudara-saudari kami, dan Tuhan juga berkati studi kami, sehingga apapun yang kami lakukan, semuanya itu menyenangkan hati Tuhan saja. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Ibadah kita telah selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa.